Halo sahabat saya Dr. Ian, saya dokter bedah vaskuler dan endovaskuler di Klaten. Saya hari ini ada kasus menarik, yaitu kasus triple A. Apa itu triple A? Yaitu adalah aneurisma aorta abdominal atau disebut sebagai silent of killer. Pada kasus ini adalah yang menarik adalah kasusnya cukup jarang yang terjadi di Klaten. Saya hanya dapat kasus hanya 2 dalam setahun. Salah satu tindakan triple A adalah ada 2. Yang pertama di open, yang kedua dengan menggunakan endovaskuler. Dan pada hari ini tindakan kita menggunakan endovaskuler atau yang disebut dengan EVAR. EVAR adalah endovascular aneurysma repair, di mana tindakan ini tidak perlu menggunakan tindakan pembedahan. Lukanya hanya sebesar jarum infus. Dan pada hari ini saya juga dibantu dari tim dari Jakarta, guru saya Dr. Suhartono. Semoga nanti tim dari Jakarta bisa membantu saya untuk bisa mengerjakan EVAR ini dengan lebih baik. Saya Dr. Suhartono, spesialis bedah, konsultan untuk bedah vaskuler. Sehari-hari saya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Kita datang ke Klaten ini untuk membantu untuk menangani suatu kasus aneurisma aorta abdominalis, yaitu suatu pelebaran dari pembuluh darah di daerah perut di bawah ginjal dengan diameter yang hampir 6 cm, sehingga perlu dilakukan pemasangan stent khusus untuk daerah aorta ini sampai ke daerah ke pembuluh darah yang mengarah ke kaki. Teknik ini sebetulnya sudah lama, tapi memang untuk di Indonesia masih relatif jarang ya dikerjakan. Relatif jarang dalam arti kata dibandingkan dengan pusat-pusat yang lain di luar negeri tentunya. Tapi secara umum ini juga udah sering dikerjakan di Indonesia, jadi mudah-mudahan ini akan berkembang di Klaten untuk yang berikutnya. Mari ikuti tindakan saya selanjutnya. Aneurisma aorta abdominalis adalah dilatasi aorta abdominal berbentuk sakular atau fusiform yang menetap lebih dari 3 cm atau 1,5 kali lebih dari diameter normal, yaitu 1,8 sampai 1,9 cm untuk standar Asia dan 2,2 sampai 2,4 cm untuk standar Eropa, baik diameter anteroposterior atau transversal. Sebagian besar pasien aneurisma aorta abdominalis tidak menimbulkan tanda dan gejala atau asimptomatik hingga ukuran aneurisma aorta abdominalis besar atau terdiagnosa tanpa disengaja pada imaging. Untuk pemeriksaan penyakit lainnya, keluhan yang paling sering adalah pasien merasa ada suatu benjolan di perut yang berdenyut sesuai irama nadinya tanpa ada rasa nyeri. Faktor risiko terjadinya aneurisma aorta abdominalis untuk laki-laki lebih besar daripada wanita, sekitar 5 sampai dengan 6 kali lipat. Manusia dengan usia lebih dari 60 tahun akan mengalami 1,7 kali setiap peningkatan usia 7 tahun. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aneurisma aorta abdominalis antara lain: merokok bisa beresiko meningkat 3 kali lipat, hipertensi, penyakit kardiovaskular bisa mengakibatkan 2 kali dibanding normal, penyakit paru-paru kronis bisa beresiko 5 sampai dengan 12 kali lipat. Riwayat keluarga dengan aneurisma aorta abdominalis bisa beresiko 12 kali lipat, dan faktor komorbid pada pasien. Secara generalis, tanda vital seperti tekanan darah, nadi, dan respirasi terkadang terlihat normal, terkadang hipertensi. Pemeriksaan aneurisma aorta abdominalis bisa juga dilakukan secara lokalis, yaitu dengan cara antara lain: 1. Secara inspeksi pada regio abdomen bagian tengah, terlihat massa yang berdenyut sesuai irama nadi tanpa disertai nyeri. 2. Secara palpasi pada regio abdomen bagian tengah, teraba massa yang berdenyut sesuai irama nadi tanpa disertai nyeri. 3. Secara auskultasi di daerah benjolan akan terdengar bising sistolik setinggi vertebra lumbal kedua.
Prosedur diagnostik yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan laboratorium darah, fungsi ginjal, dan profil lipid, dan USG abdomen untuk mengkonfirmasi diagnosis, dan untuk pemeriksaan penunjang. Dilakukan USG abdomen yang digunakan untuk menegakkan diagnosis awal, sekaligus sebagai pemeriksaan screening pada pasien dengan risiko menderita aneurisma aorta abdominalis. Pemeriksaan dengan menggunakan CT angiografi atau MRI merupakan pemeriksaan penunjang yang memberikan informasi anatomi akurat, sekaligus rekonstruksi berkenaan dengan aneurisma aorta abdominalis. Pemeriksaan ini juga digunakan sebagai pertimbangan terapi. Pada aneurisma aorta abdominalis, prosedur angiografi atau DISA dianjurkan apabila pada pemeriksaan klinis didapatkan kelainan pada pembuluh darah nadi perifer dengan membandingkan pulsasi nadi ekstremitas sisi kiri dan kanan. Untuk pemeriksaan penunjang lain bisa dilakukan tindakan fototoraks, EKG, ekokardiografi, tes fungsi paru, dan laboratorium lainnya seperti hematokrit, leukosit, trombosit, PT, INR, APTT, SGAT, SGPT, elektrolit darah, urin rutin, yang berhubungan dengan toleransi operasi. Terapi yang dilakukan untuk kasus aneurisma aorta abdominalis bisa dilakukan tindakan minimal invasif endovaskular. Kelebihan tindakan ini adalah waktu operasi singkat, tidak memerlukan anestesi umum, bisa meminimalisir trauma, meminimalisir rasa nyeri pasca operasi, lama rawat lebih singkat, dan kebutuhan darah sedikit. Bila pasien datang dalam keadaan aneurisma aorta abdominalis yang asimptomatik atau kondisi penyakit yang sudah positif diderita, tetapi tidak memberikan gejala klinis apapun terhadap pasien tersebut, maka dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan seperti disebutkan dalam algoritma. Namun, bila telah timbul gangguan hemodinamik atau nyeri abdomen, maka ini adalah indikasi untuk melakukan operasi emergensi atau sesegera mungkin. Prinsip tindakan untuk aneurisma aorta abdominalis adalah merekonstruksi segmen pembuluh darah yang mengalami aneurisma dengan menggunakan protesa berupa graft buatan untuk pembuluh darah. Istilah lainnya PTEV atau Dacron atau endograft. Rekonstruksi pembuluh darah menggunakan teknik endovaskular merupakan pilihan utama untuk menangani aneurisma aorta abdominalis simptomatik. Mengenai prosedur tindakan, baik endovaskular aortic aneurysm repair atau EVAR maupun operasi rekonstruksi aneurisma aorta abdominalis terbuka, termasuk keuntungan dan kerugian tindakan, sehingga didapatkan persetujuan pasien atau keluarga untuk pelaksanaan tindakan tersebut. Kemudian dilakukan penilaian terhadap kondisi umum dan toleransi operasi pasien. Untuk EVAR perlu disediakan darah PRC 500 cm3 untuk operasi rekonstruksi aneurisma aorta abdominalis terbuka, PRC 1000 cm3 dan FFP 500 cm3. Antibiotik profilaksis spektrum luas diberikan 1 jam sebelum operasi. Ruang perawatan ICU pasca operasi perlu disiapkan. Intraoperasi untuk kasus dengan tindakan EVAR. Pada pasien dipasang akses vena perifer. Dilakukan anestesi infiltrasi pada daerah tusukan ke pembuluh darah, dan pasien diberikan sedasi ringan secukupnya oleh dokter anestesi agar merasa nyaman selama tindakan berlangsung. Heparin sebanyak 5.000 U diberikan secara intravena. Pasca EVAR, pasien dirawat di ruang perawatan biasa. Diberikan antibiotik per oral, analgetik per oral, bila perlu, antikoagulan per oral. Bila kondisi baik, pasien dapat pulang sehari setelah tindakan. Pasien yang diketahui memiliki faktor risiko menderita aneurisma aorta abdominalis sebaiknya berkonsultasi dan menjalani pemeriksaan penapis seperti pemeriksaan fisik dan USG abdomen untuk mendeteksi adanya aneurisma aorta abdominalis secara dini. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya deteksi dini ini dan komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan aneurisma aorta abdominalis sangatlah penting agar kualitas kesehatan terus membaik.
pasien aneurisma aorta abdominalis yang telah ditentukan menjalani terapi non-operatif, maka harus dilakukan observasi terhadap gejala klinis. Aneurisma aorta abdominalis, dan OSD abdomen setiap 3-6 bulan. Dilakukan pula pengendalian dari faktor risiko, seperti berhenti merokok dan pengendalian tekanan darah. Pasien aneurisma aorta abdominalis yang telah menjalani terapi EVAR atau operasi terbuka rekonstruksi aneurisma aorta abdominalis, maka penting untuk melakukan evaluasi rutin berupa pemeriksaan fisik, USG abdomen, dan CT angiografi. Selain itu, faktor risiko yang ada pada pasien tersebut pun harus selalu dikendalikan, mulai dari kebiasaan hidup, diet, tekanan darah, dan sebagainya. Keluarga dari pasien ini pun sebaiknya diperiksakan untuk mendeteksi secara dini ada atau tidaknya aneurisma aorta abdominalis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Nantikan video-video kami selanjutnya ya.